kita juga inginnya secara nasional stunting itu harus dapatnya binding by advice. Karena dengan demikian intervensinya bisa bagus. Dan saya terima kasih karena tidak banyak pimpinan kepala daerah yang berusaha keras, bekerja keras untuk bisa dapat binding by advice agar bisa dikejar anak-anak yang stunting agar bisa sembuh. Angka yang ada di SSBI itu adalah angka sampel, karena memang sulit untuk seluruh Indonesia kabupaten kotanya mendapatkan data banyak. Nah, tadi saya bicara sama Pak Bu, karena di NTT ini surveinya sudah lengkap, jadi artinya saya sudah dapat kembali. Saya silakan Pak Bu memakai angka dia. Dan untuk bisa memastikan bahwa angkanya beliau ini nanti masuk ke nasional dengan standar yang sama, saya bilang ke Pak Bu, ini kan standar alatnya timbangannya masih sama. Jadi kita janji untuk bisa memenuhi seluruh posyandu dengan standar antropometri atau alat ukur panjang badan dan timbangan badan yang baru dan yang standar. Saya bilang Pak Bu, karena ini masuknya dalam visi, minta tolong semua kabupaten kota itu belajarnya cepat supaya 10.000 posyandu kalau nggak salah itu semuanya bisa dapat secepat mungkin, kalau bisa ya 2 bulan 3 bulan ini, karena itu. Kemudian yang kedua, supaya bisa binding by adres itu jangan terpadu. Saya sampai Bapak Presiden pengen lihat itu binding by adres. Saya janji orang ini sudah ngecek. Nah, Bapak Presiden kemarin lihat yang beliau paling senang binding by adres itu aplikasi sudah itu bisa dapat benar-benar per dusun, per desa dapat diklik dusunnya keluar ke namanya. Anaknya si ini, bapaknya si ini, ibunya ini, timbangannya berapa? Jadi Bapak Presiden dan Pak Menkes ini kan udah ada di mana? Kita sih daripada cari-cari yang ada bikin baru, ini kan pakai ini aja Pak. Nanti saya ngomong ke Bupati Sumedang, kan mesti minta izin karena dia yang punya, gitu kan. Dikasih sama Bupati Sumedang. Jadi itu nanti sama Bapak Presiden rencananya di launching 50 kabupaten kota. Tapi kembali karena NTT ini sudah seluruh kabupaten kotanya dipaksa, gitu kan, sama Pak Agus untuk bisa memasukkan binding by adres. Jadi selain timbangan tadi ke seluruh posyandu, saya juga minta kalau bisa aplikasi ini dipakai di seluruh kabupaten kota. Karena aplikasi yang bagus, mudah dan gratis dikasih sama semua. Cuma saya bilang sama Pak Agus, ini kenapa Bapak Presiden senang? Karena dia bisa lihat namanya. Jadi kalau begitu ditimban posyandu di mana di Manggarai Barat, bukan hanya kepala puskesmas yang tahu, Dinkes yang tahu, Bupati yang tahu, Gubernur yang tahu, Kesehatan Presiden bisa lihat. Jadi dia bisa lihat. Dilihat terbaiknya siapa. Malah kalau di Sumedang ada aja dia disuruh foto pakai handphone. Jadi bisa lihat nanti baru pakai. Nah itu saya bilang itu juga kita bantu untuk di roll out di seluruh kabupaten kota. Aku minta tolong juga. Jadi selain antropometri mesti diklik berbeda fisik, ini saya akan minggu depan kirim tim ke sini untuk bantu implementasi di seluruh kabupaten kota sehingga Pak Gub tiap pagi sampai bisa lihat berapa yang ditimbang, anaknya mana, kalau disuruh fotonya juga bisa masuk. Nah, ini kalau bisa jalan, saya juga komit setiap bulan saya minta tim untuk lakukan video conference meeting dengan tim di NTT, dan saya ini bawa konsep tiap 3 bulan mau datang. Karena waktunya jadi menteri tinggal sebentar lagi, tinggal 1 tahun 10 bulan. Jadi aku mau kasihin 2024 Bapak Presiden ada target 14% harus tercapai. Dan saya sih janji ke diri saya mau kerja keras temenin beliau NTT kalau bisa di bawah nasional. Jadi bisa diminta, tapi bisa NTT aja bisa dibantu secara masa profesi lain tidak bisa. Tetapi untuk itu kerja kerasnya saya mintanya Bu Dirjen tiap bulan. Saya nanti akan 3 bulan datang ke sini untuk memastikan alatnya dan aplikasi benar sudah dipakai apa enggak, diisi apa enggak, kemudian progresnya seperti apa.
Jadi mudah-mudahan saya ucapkan terima kasih ke teman-teman seluruh nakes kader di seluruh kabupaten kota yang bekerja keras. Saya kemarin sempat ke Niki, saya tinggal belum datang ke Sumba, saya pengen datang ke Alor. Daerahnya sudah pada datang itu. Tapi saya belum pernah ke Sumba, tapi saya di Bank Mandiri ya, MD, apa sebagainya, saya belum ke Sumba, saya belum ke Alor. Itu dua provinsi yang, dua daerah yang saya ingin kabupaten besar ini datang. Dan jadi saya datang 3 bulan itu ke Sumba, ke Alor, sama mau ke tadi, apa di Manggarai Barat tuh yang rumah-rumahnya bagus-bagus itu aku juga belum pernah. Kemarin aku ke Manggarai Barat udah berapa kali tapi ke Waringin itu belum pernah, karena jalannya 3 jam. Saya kemarin harus bikin sama Bupati Labuan Bajo, betul rumah sakit baru saya bilang, Pak, kita mau lancar, kita turun dari atas Pak, dia bisa lebih cepat, gitu. Orang katanya bisa pintar juga di Bupati, dia mau bikin jalan, coba Pak, aku bilang Pak, pengalamannya beda, kalau jalannya dari atas, masih coba dari bawah, dulu baru dari atas. Gitu ya mereka ya, dan aku dokter sana kita makanya dia datang 3 bulan di situ, terus saya ke Alor, ke Sumba, supaya bisa mengikuti banyak. Mungkin dari saya itu teman-teman, saya sekarang ya cukup. Pak Menteri, izin terkait data tadi bahwa di SSG itu hanya data sampel. Nah, kapan data itu untuk yang di SSG itu dihapus? Karena NTT hari ini data realnya nanti akan kita hilangkan. Pulang dari sini akan kita tarik. Siap. Gitu ya. Yang berikut Pak Menteri, soal di NTT sini kami menganjurkan kelor untuk dipakai sebagai makanan tambahan. Nah ini Pak Menteri lihatnya seperti apa? Saya tadi baru coba teh kelor, ditambah bubur kelor, ditambah biskuit kelor, ditambah roti kaya kelor. Itu kalau roti kaya, roti kaya kelor. Jadi tadi sudah kenyang sama hitungan kelor. Dan saya minta ke Ibu Endra, ini kita masukkan blend, karena kelor itu kan kaya makanan atau tradisional ya, herbal Indonesia. Saya tuh pengen bikin seperti ginsengnya Korea, dibikin yang serius. Cuma itu harus ada riset. Jadi ini ibu ini mengepalai semua urusan riset-riset di nah, untuk bisa sampai ke internasional, kita nggak bisa tanpa riset. Jadi saya bilang bantu. Itu kan ada dokter juga tuh, itu kan yang punya dokter tuh, dalam moringan tuh izin. Jadi saya bilang Pak Dokter, datang ke Jakarta, kenalin sama ibu, supaya kita bikin risetnya yang benar, supaya kandungannya, kontennya apa, ada basis ilmiahnya, ngomong internasional yang apa. Begitu ngomong internasional masuk, nanti ini bisa didukung. Jadi channel kita akan mulai sebagai salah satu makanan tradisional herbal Indonesia yang kita akan riset secara matang. Jadi mudah-mudahan kalau itu berhasil, kan produk ini sudah luar biasa. Dan tinggal kita dukung risetnya supaya bisa diterima oleh kalangan internasional. Dan kebetulan dia juga suka riset. Saya baru tahu Pak Gub ini luar biasa. Mungkin Pak Wagub ini sekolahnya tinggi sekali, tapi Pak Gub ini semangat riset penelitiannya tinggi sekali. Dua tahun. Iya. Ini beratnya oke. Beratnya oke. Keberanian itu salah satu syarat orang maju. Think hard and guts. Ada? Kena sakit juga. Oh, ada mana? Ada Kanker aja nggak bisa. Kanker aja nggak bisa. Kanker nggak bisa. Karena bisa kantong ring maksudnya. Banyak. Kalau COVID dulu kita lakukan supervisi menjadi ini mobil yang pilot yang sudah baik. Ya Bapak. Tekanan negatif. ini
Ini sterilisasi kotor di sini, sebelahnya sterilisasi di sini. Di sini. Kita untuk saluran itu bisa 200 cm. Mereka istilahkan sebagai apa? Pecah rambut itu istilahnya itu ya. Berat, Kemarin ya. kan, Ya, kita- kemarin kan Pak rapat, Sudah. dorong perbaiki. Ya mereka Ya. memperbaiki. Masih di masa pemeliharaan. Ya. Oh, ya, Mesti cepat Ini kalau berarti kayak itu Iya. sistem utama. Kita baru tahu setelah musim hujan begini lebat, baru kita tahu bahwa ini ada rentesan-rentesan. Kemana? hari. Wah, jauh lebih bagus dari lab sebelumnya. Iya. Dulu kita di lab yang sempit-sempit itu aja tapi semangat. Jadi Ya. di sini harus bagus. Di sini lebih semangat. kalau punya lulusan nggak bisa keterima ke luar negeri, turun nilainya. Nah, kalau perlu orang Jerman aja dibawa sini, turun aja sini. Jadi orang-orang NTT ke sana, Standar dia Jerman kirim itu uang. dibawa ke sini, kita tahu Terus standarnya, kita langsung siapkan seluruh fasilitas untuk kita bikin standar itu. Supaya orang NTT, karena orang NTT itu kalau pergi ke luar negeri aku lihat banyak nggak balik lagi. Coba Tapi itu. senang. Jadi dibantu nih. Aku pengen lihat tuh. Jerman, Jepang, Belanda, Middle East, Singapura itu Begini, kita pergi kerjasama dulu. Dia punya 10.000, kita tanda sana 10.000, kami siap. Yang anggaran kita pompa ke situ. Gitu. Iya dong. Enggak. Untuk Aku- menyelamatkan iya. orang miskin Oh, berapa senang, banyak? banyak. Tapi kita rekrutnya itu rekrut dari keluarga miskin. Nah, Jadi cara rekrutnya supaya apa? Kita motong langsung rantai kemiskinan. itu 30 juta biasanya per Ya. minggu. Ada yang sampai 90 juta. Jadi kita latih bahasa Jermannya, kan di sini kita ada tempat untuk ngajar Jerman. Ada Gute Institute. Ada. Udah Ya, di sini juga kami punya. Ada ya? Kami punya. Jadi Gute Institute ada, tapi kami juga punya di sini untuk mulai. Kami sudah mulai untuk bahasa Jerman di sini. Kerjasama Ini dengan target kan? Aku targetin kan? kedutaan besar Jerman. Jadi bahasa tahun ini Bapak. Enggak, berapa muridnya sekarang ini podcast? Perawat. Yang Perawat ada di Kupang ada 900. Oh. Kalau bisa 300 aja dikirim setiap tahun. Aku senang. Oh, Berat, sekarang kan? Jepang ada. Udah terima di sini ada di Kupang. 80 sudah ke Ada Jepang. beberapa nanti yang ada liburan, Bapak. Ada liburan alumni yang dari Jepang ada di sini Pak. Ada 2 orang kami. Oh, mana? Oh, alumni Jepang, aduh panggil alumni. Nanti coba Pak alumni yang dari Jepang. Orang yang lagi berlibur. 80 yang terdata baru 32 ya kita tanya aja. 80 Biar ketemu warganya. Ada yang udah kerja di Amerika, warga situ. ada Bapak. Orang Oh, ada di iya. Jepang juga ada Orang Bapak. timur Jepang. Dia udah kirim 80 ternyata. Iya, Oh, kami sudah kirim 82 Bapak. Bukan, maksudnya tapi kan mereka bantu kerja Kami macam-macam. sudah buka, kami mereka suka. Saya kan semangat ini datang semua. Tidak satu. Sambil duduk sambil ngopi-ngopi. Woi, mana yang dari Amerika coba? Dari mana? Yang Amerika ini, Pak. Namanya siapa? Junita Diding Pak. Oh, Diding. Oh. Saya dulu kuliah, terus magang. Iya. Dikasih uang? Kalau magang nggak boleh dikasih uang. Kalau beasiswanya saya tidak dikasih uang. Oh, lagi beasiswa di sana. Iya. Bukan Saya dapat beasiswa. Oh, saya pikir kerja. Kalau ini yang Ini kerja? Iya, Jepang. Kerja di mana? Di Jepang. Di Jepang. Orang mana? Kalau kelas. Oh, jadi bisa bahasa Jepang. Ikan ada sekarang. Ajinomoto. Oh, oke. Oh, sudah dapat suami Jepang belum? Belum, Pak. Mau saya cariin. Kalau bisa. Orang Jepang. 10 jutaan.
Wah, tanggung gaji lebih hebat dari gubernur. Gubernur 8 juta. Ketawa aja, udah jadi pengajar mereka mesra. Ini ada 3 Pak. Oh ini bertiga. Tapi kerja sudah di sana. Sekarang pulang atau masih kerja di sana? Sekarang cuti libur. Oh, cuti libur. Hebat sekali. Kamu pun kota di mana nomor masih bisa telepon duta besar Indonesia di sana Jepang untuk. Eri Ahmadi, Dari Ahmadi, teman. Teman saya telepon dia. kakak dari ini. Iya, Itu jago teman di DPR itu. Dulu di kampus jago Iya, jago. Jago. Nanti saya telepon untuk atur kamu tuh. Ini bertiga nih. Dilengkapi dari outputnya akan menghasilkan laporan berupa Google Spreadsheet. Jadi itu yang akan kita olah untuk diambil sehingga dilakukan tracking oleh Poltekkes Kupang mencari bagaimana kepuasan dari lulusan-lulusan Poltekkes Kupang. Paling banyak lulusannya kerja di mana? Untuk sementara untuk data terbaru kebanyakan sudah di Fasiankes, ada juga beberapa tapi rata-rata 80%-nya sudah berada di Fasiankes. Alumni yang kerja di luar negeri berapa banyak? Untuk lulusan alumni Yang di luar Dari negeri luar tiga. kami data yang lengkap datanya itu 44. Sedangkan yang lain kami sementara tracking belum tahu tempat kerjanya. Kalau yang sudah lengkap itu rumah sakitnya terdata itu 44. Jadi mesti bikin grup alumni. Iya, Gitu iya. ya. Karena alumni yang di luar negeri itu mesti panggil lagi ke sini lagi liburan. Jangan suruh diam-diam aja, suruh yang muda-muda mereka suruh ngaji. Jadi termotivasi untuk pergi juga. Gitu ya. Karena gajinya bagus juga. Gaji bagus. Di Eropa ada nggak selain di Jepang yang nggak 40? Di Jerman, di Oh, Belanda ada, Australia. Nah, suruh pamit pulang. Kan pasti mereka dari itu ya. Dan pasti punya uang buat datang. Yang satu orang bahasa yang Gaji satu. Gimana caranya minta 100 gitu dari Pak Gub senang gitu. Nanti kalau katanya kalau satu Pak Gub nggak mau berangkat, katanya kalau 100 ya Sekarang sementara seleksi Pak, sekarang lagi pendaftaran yang G2G ke Jerman. Sementara seleksi Animo udah tanda tangan. Animo 30. Animo 30 masuk. Dari kami, dari kepala. Tapi yang datang satu. Gini, sebenarnya kalau kita tenaga yang diambil keluar, bisa kita siasati dengan cara merekrut kelompok ataupun keluarga miskin yang anaknya itu direkrut dari sana. Supaya kita sekalian juga bukan saja mengirim, tapi sekalian motong rantai miskin di NTT. Itu caranya kita nanti. Jadi cara menerima untuk itu kita bisa ada 2 layer. Ada juga yang terima ini, tapi ada yang khusus untuk motong rantai miskin. Untuk yang miskin bikin bimbingan tes. Ya. Jadi tanya ke Pak Gub, yang miskin itu siapa? Ini kan kalau tes kadang-kadang dia bisa kalah. Dia kasih bimbel dulu. Jadi dia gitu potong. Nanti ngomong sama Pak Gub. Bimbel berapa bulan, 3 bulan, 6 bulan. Jadi pada saat dia tes dia masuk. Mereka ini sangat kreatif, bikin macam-macam, susu, kelor, apa segala macam. Oh, ini pertama kali sebelum Lamoringa keluar mereka udah keluar. Ya, tahu? Tapi tidak kontinu kali begini. Oh, stop. Kontraknya saya tahu. Sekarang kayaknya kalau Pak Menteri juga dong. Iya, siap. Tapi bagus kerjasama.